Join us in a festival that promises to be extraordinary because Bali is extraordinary. Halo semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semua audiens dari Ubud Writers Festival yang ada di manapun di seluruh dunia. Selamat datang di Festival Ubud Writers and Readers Festival 2021. Nama saya Olin Montero, saya aktivis dan penulis dari Jakarta. Selamat datang di Ubud Writers and Readers Festival 2021. Tahun ini festival hadir kembali dengan tema Mulat Sarira, refleksi diri yang diambil dari filosofi Hindu Bali. Dari tanggal 8 sampai 17 Oktober, kita akan mengeksplorasi refleksi diri, introspeksi budaya, dan hak asasi manusia, menilik siapa diri kita, apa yang menyatukan dan memisahkan kita, dan apa yang mendorong semua tindakan kita. Nah, hari ini kita akan berdiskusi dengan Eva Bande. Eva Bande adalah seorang aktivis lingkungan. Ia telah berjuang sejak 1998. Ia membantu para petani dan aktivis masyarakat dalam mempertahankan tanahnya dalam konflik yang mereka alami di Toili, Sulawesi Tengah. Ia sempat ditangkap pada tahun 2010 karena aktivismenya dan kemudian dibebaskan pada 2014 karena gerasi Presiden Joko Widodo. Nah, hingga saat ini Eva masih aktif mendampingi masyarakat dan fokus pada isu lingkungan dan hak asasi manusia. Oke, selamat pagi Eva, apa kabar? Selamat pagi Kak Olin. Gimana, sehat-sehat aja dengan kondisi pandemi kita sekarang yang masih berlarut-larut ini? Ya, syukur, alhamdulillah masih sehat-sehat semua ya? Sehat dan baik. Keluarga juga semua di sana, di Sulawesi? Iya, semuanya. Oke, kita mulai ya diskusinya ya Eva ya. Nah, mungkin teman-teman penonton ingin kenalan sedikit lah sama Eva ya. Jadi mereka yang tahu Eva nih siapa sih dan kemudian tinggal di mana sih, Sulawesi itu di mana sih gitu. Jadi mungkin bisa diceritakan sedikit gitu kepada pemirsa kita, Eva tuh lahir di mana, terus daerahnya tuh seperti apa sih lingkungan kamu lahir di Toili itu di Sulawesi Tengah ya. Silakan Eva. Ya, halo teman-teman, kawan-kawan semua, rekan-rekan di berbagai tempat dimanapun. Saya Eva Bande. Saya lahir di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Saya dari kecil, mulai dari sekolah sampai jenjang SMA, saya berada di Kabupaten Banggai, dan kemudian saya menempuh S1 saya di Sulawesi Tengah, di Kota Palu, di Universitas Tadulako. Saya seperti halnya anak-anak yang lain, tentunya remaja yang lain, saya biasa saja menjalani keseharian sebagai anak kecil dan remaja di masa SMA, dan saya juga aktif di organisasi sekolah. Saya kira itu. Iya. Nah, mungkin bisa cerita sedikit di daerah Toili itu masyarakatnya hidupnya seperti apa ya Eva? Kita ingin tahu kan si Toili ini sangat menarik sekali ya, dan juga ada beragam isu yang dialami oleh masyarakat di sana begitu. Nah di sana apakah petani atau nelayan atau apa di sana masyarakatnya? Jadi Kabupaten Banggai ini
Ya, satu dari bagian dari Provinsi Sulawesi Tengah yang wilayahnya sebagian besar itu berbasisnya pada pertanian. Salah satunya adalah Kecamatan Toili yang memang basisnya ada di pertanian. Nah, data itu kemudian terekam dalam data BPS tahun 2002 menunjukkan di kurun waktu 1993 dan 1997 Kabupaten Banggai itu yang paling besar menyetor pendapatan domestik regional bruto rata-rata 48,68%. Jadi dia lebih besar dari rata-rata kontribusi pertanian PDRB Provinsi Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu hanya 43%, Kabupaten Banggai yaitu 48%. Jadi wilayah ini adalah basis pertanian di waktu kurun waktu di rekaman data BPS di tahun 99 dan kemudian hingga 2002. Nah, beranjak ke sini tentu politik regulasi berbeda, kemudian memang memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada industri-industri ekstraktif yang masuk ke wilayah-wilayah yang berbasis pertanian seperti Kecamatan Toili. Kecamatan Toili ini salah satu kecamatan transmigrasi. Jadi memang itu diisi oleh transmigrasi yang berasal dari Jawa dan Bali. Mereka hidup di sana dengan bertani dan dibekali oleh pemerintah Indonesia saat itu dengan 2 hektar tanah untuk berusaha dan menghasilkan ekonomi di sektor pertanian. Nah, tahun berganti kemudian membawa wilayah ini melahirkan banyak konflik di wilayah ini karena industri-industri ekstraktif seperti perkebunan kelapa sawit itu merangsek masuk ke wilayah-wilayah hidup dan penghidupan masyarakat yang ada di kecamatan ini. Oke, jadi berarti sekarang ini masyarakat kemudian ada perubahan ya, peralihannya dari pertanian kemudian menjadi perkebunan sawit. Nah, boleh nggak kita diceritain sedikit awalnya gimana sih Eva bisa ikut gitu di dalam aktivisme dari masyarakat, dari petani ya di Toili ini? Awalnya gimana tuh? Ya, saya awalnya aktivis mahasiswa ya. 98, saya kira Kakak Olin juga tahu masa-masa penumbangan rezim diktator Soeharto. Saya aktif di situ dan kemudian aktif sebagai mahasiswa, menjadi demonstran dan terus berjalan pada tahun-tahun itu. Dan satu waktu saya menerima banyak sekali pengaduan. Waktu itu saya bergabung di salah satu organisasi eksternal kampus yang namanya PRMS, Forum Mahasiswa Indonesia Sulawesi Tengah. Ada banyak universitas yang ada di situ, mahasiswa-mahasiswanya aktif, dan kemudian banyak mendapatkan kemudian pengaduan dari masyarakat tani dari kabupaten di mana tempat saya lahir. Tentu saya terpanggil untuk memberikan pembelaan sebisa yang kami dan kawan-kawan mahasiswa yang lain terlibat secara penuh dari apa yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Toili. Kala itu memang ada beberapa masyarakat itu mengadu ke Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah, Walhi Sulteng, dan saya juga menjadi salah satu jaringan dari Walhi, dan kami kemudian berdiskusi sangat panjang dan banyak organisasi terlibat dan membentuk satu front namanya Front Rakyat Advokasi Sawit Sulawesi Tengah yang terdiri dari berbagai organisasi non pemerintah saat itu. Itu di tahun 2009. Kemudian kami membagi peran, siapa melakukan apa, siapa melakukan investigasi terhadap kasusnya, siapa mengumpulkan datanya, siapa yang akan mengorganisir. Dan saya kemudian mendapatkan mandat dari teman-teman untuk menggerakkan yang namanya
Front Rakyat Advokasi Sawit Sulawesi Tengah atau disebut PRAS Sulteng. Saya mengkoordinir proses ini dan lebih banyak menghabiskan waktu-waktu saya di Kecamatan Toili ini dengan beberapa kawan. Oke. Nah, jadi ketika awalnya itu masuk di Sulawesi Tengah, kira-kira tahun berapa ya sawit itu mulai masuk di sana, di Toili itu? Awalnya. Beragam-ragam ya tahunnya ya, beragam-ragam ya. Jadi ini salah satu, kalau kita menyoroti khusus yang di Kecamatan Toili itu, ada 2 konsesi di situ. Pertama yang namanya hutan tanaman industri atau HTI, yang dikomandani oleh satu perusahaan yang namanya PT Berkat Hutan Pusaka. Perusahaan ini adalah 2 badan usaha, yaitu Perhutani 1 dan kemudian PT Kurnia Luk Sejati yang bergabung membentuk namanya PT Berkat Hutan Pusaka yang bergerak di sektor hutan tanaman industri. Itu mendapatkan izin dari Menteri LHK tahun 1991 dan kemudian beroperasi pada tahun 1995. Dalam prakteknya kemudian areal ini tidak digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan perundang-undangan tentang bagaimana membangun satu yang namanya hutan tanaman industri. Itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang terjadi adalah alih fungsi area ini menjadi kawasan sawit. Sementara ini kan 2 hal yang berbeda, hutan tanaman industri dan sawit. Sawit itu berada dalam ruang lingkup dari perkebunan, jadi berbeda. Jadi ini yang kami sebut dengan alih fungsi kawasan hutan tanaman, area yang mendapatkan lisensi hutan tanaman industri berubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Alih fungsi ini tentu tidak sebiasa-biasa saja, tapi justru kemudian merusak banyak bantaran sungai yang mengganggu proses area pertanian masyarakat. Dari penggusuran yang besar-besar dan merusak bantaran sungai itu kemudian mendapatkan protes yang keras dari masyarakat di Kecamatan Toili. Itu satu konsesi. Yang konsesi kedua adalah perkebunan kelapa sawit yang memang dari semenjak 96 itu, kemudian ada yang 2000, ada yang 2011, jadi memang beragam masuk di wilayah-wilayah di Kabupaten Banggai. Di Kabupaten Banggai ini kurang lebih ada 4 perkebunan kelapa sawit yang kalau kita dengan luasan konsesinya itu ada 51.698,53 hektar. Itu di sektor perkebunan sawit, belum di sektor tambang yang menguasai 194.757 sekian hektar. Dari proses yang begitu masif tambang dan perkebunan kelapa sawit ini, kemudian saat ini kalau saya membaca dokumen pemerintah Kabupaten Banggai itu 2019 menyampaikan dalam pandangannya bahwa telah terjadi penurunan kualitas tanah dan kemudian telah terjadi penyusutan area-area pertanian karena alih fungsi. Iya, nah ternyata sudah cukup lama sekali ya sawit di sana itu. Mungkin bisa diceritakan sedikit kepada para penonton kita. Apa sih sebenarnya dampak dari perluasan dari sawit ini? Karena mungkin banyak sekali orang tidak mengerti ya bahwa ada dampak-dampak lingkungan ya dari pembukaan lahan untuk sawit ini. Ya, kami mencatat ada 2 hal. Yang pertama memang soal kerusakan ekologi, di mana bantaran sungai, jalur air, dan lain sebagainya terganggu dengan aktivitas pembukaan lahan atau clear and clean yang dilakukan oleh perusahaan ini. Yang kedua adalah penyerobotan
perampasan dan penggusuran area-area pertanian masyarakat yang ada di Kabupaten Banggai, khususnya di Kecamatan. Ya, mungkin bisa cerita nggak? Karena tadi seperti kita baca di biodata awal, Eva sempat ditangkap pada tahun 2010 ya. Nah, bisa diceritakan sedikit nggak? Itu gimana gitu kejadiannya? Kenapa bisa seperti itu? Dan kemudian kira-kira bagaimana tanggapan keluarganya Eva gitu dengan kejadian itu kan? Karena pasti ada gitu ya yang dirasakan oleh keluarga. Dan ternyata lumayan lama ya, sampai 2014 ya ditahan Eva. Kurang lebih 4 tahun berarti ya di dalam tahanan begitu. Bisa diceritain sedikit nggak yang bagian itu biar teman-teman semua yang dengar tahu? Ya, jadi awal seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di tahun 2009 kemudian kami masuk karena ada pengaduan masyarakat dari kecamatan ini. Walhi dan jaringannya kemudian berdiskusi dan membentuk satu front yang saya sebutkan tadi namanya PRAS. Dan di proses kami melakukan investigasi lapangan dan pengorganisasian itu membawa saya lebih jauh masuk ke dalam penderitaan rakyat. Itu yang kemudian saya terlibat secara penuh di proses itu. Proses yang kemudian membangun kerja bersama, berada dalam organisasi rakyat yang kuat itu membutuhkan waktu saya untuk mereka sadar akan posisi dari mereka saat ini. Jadi waktu itu ada banyak sekali di kecamatan itu, di desa-desa, kurang lebih ada 10 desa yang saya organisir, membangun serikat-serikat tani lokal, dan menyatukan pikir dan gerak untuk menyatu, menetapkan tujuannya, menetapkan cita-citanya, kemudian menyampaikan kepada alat-alat negara ini bahwa ada organisasi yang bersatu yang membela hak-hak mereka. 2009 hingga 2010 pecah eskalasinya meninggi gitu. Ketika terorganisir rakyatnya menjadi satu kesatuan di 2010 kemudian pecah dulu konfrontasinya yang sangat kuat di wilayah Kecamatan Toili, Desa Piondo namanya. Ketika itu ada ratusan aparat tentara waktu itu berada di wilayah yang kami sengketakan antara rakyat Desa Piondo dan perusahaan yang namanya PT Berkat Hutan Pusaka yang digerakkan oleh yang namanya perusahaan PT Kurnia Luksejati. Ada ratusan aparat yang masuk di wilayah ini dengan alasan perang, latihan perang. Itu 2010 di bulan Mei. Karena ada situasi itu, eskalasinya meninggi, konfrontasinya terjadi, aksi besarnya terjadi, kemudian situasi lapangannya tidak bisa, saya di lapangan kala itu saya tidak bisa mengendalikan lagi keadaan itu, sehingga terjadi pembakaran alat-alat berat, perusahaan, camp perusahaan dan lain sebagainya, yang kemudian membawa saya dari 23 kawan-kawan petani, jadi total kami 24 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Oke, ya jadi kemudian kondisinya seperti apa? Apakah kira-kira ketika itu berdampak kepada keluarga Eva atau bagaimana dengan kondisi di dalam penjara ini? Ya, tidak hanya saya yang mengalami situasi yang berat ya. Ada 23 petani yang juga meninggalkan keluarganya, anak-anak, orang tua ya, yang sama-sama berat gitu. Di situasi yang berat itu tentu saya tidak boleh terlihat di depan bahwa saya mengalami kelemahan. Saya harus menunjukkan itu, walaupun itu saya menyimpannya dan saya kembali ke sel dan saya baru bisa mengeluarkan air mata. Nah, situasi itu memang membuat harus saya seperti itu keadaannya. Karena bagi saya adalah
prinsipnya jika telah ditetapkan cita-cita tujuan itu saya menjalankannya dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa untuk berada dalam komitmen yang telah dibangun bersama. Nah, tentu berat. Waktu saya punya anak 3 yang kecil-kecil dan teman-teman petani juga punya anak-anak yang kecil-kecil, istri yang lagi hamil dan banyak sekali. Tentu saya kira secara ini manusiawi. Ada rasa sedih, marah yang bertumpuk menjadi satu. Itu di sisi kami, diri kami masing-masing. Saya juga melihat bahwa di situasi lapangan mengalami demoralisasi. Karena terjadi penangkapan yang besar-besaran di wilayah di desa ini. Di malam hari orang ditangkap, ditarik, diseret, gitu, dan lain sebagainya yang kalau saya mengingatnya rasanya sedih banget ya sebenarnya. Saya sampai kali ini saya tentu karena saya sangat terlibat di proses itu, berat rasanya mengingat kejadian peristiwa yang memilukan, tragis bagi yang namanya hak asasi manusia itu. Ya, terus bagaimana kira-kira Eva bisa kuat gitu dan kemudian memberikan ya bisa dibilang harus memberikan contoh tadi ya kepada yang lain bahwa kamu tetap semangat, tetap berjuang gitu. Jadi sebenarnya apa sih strategi Eva gitu untuk bertahan dan bisa tetap kuat dalam perjuangan yang berat itu? Karena kami ditangkap ada di dalam penjara, memang terbatas ya. Terbatas bercakap di luar, terbatas berhubungan dengan kawan-kawan di luar. Hanya waktu-waktu di mana ada besukan baru kami bisa memanfaatkan waktu seluas-luasnya untuk bercengkrama, saling mendukung satu sama lain. Di antaranya adalah yang saya saksikan dan itu membuat energi saya tersendiri ketika ada 23 kawan petani bersama saya yang ditangkap itu, organisasi petani yang saya bentuk itu saweran mengumpulkan uang untuk membiayai, bukan hanya uang, tapi ada yang punya beras, ada yang punya cabai, punya apa segala macam di rumah, dikumpulkan setiap minggu, kemudian diberikan kepada teman-teman petani yang dipenjara dengan saya bersama-sama. Jadi kerja kolektifnya itu yang membuat saya menjadi penguat. Jadi ada banyak unsur sebenarnya. Yang kedua adalah keluarga. Orang tua saya memang betul, bapak saya adalah pensiunan polisi. Walaupun pensiunan polisi, tapi orangnya sangat luas gitu dan menerima anaknya dengan luas hati tentu dengan pilihan anaknya ini. Sementara dia adalah pensiunan polisi, tentu pasti masih ada nilai-nilai yang dianutnya. Tapi saya tentu sangat bersyukur memiliki orang tua demikian yang memberikan support kepada saya. Kala itu dia ada kalimat hingga saat ini saya tidak lupakan hingga saat ini. Dia bilang begini kepada saya. Jadi dia membesuk saya di dalam penjara. Dia bilang, "Nah, saya orang tuamu dan 7 turunan saya tidak akan malu kamu di penjara karena kamu membela orang banyak, bukan makan uang rakyat." Itu unsur-unsur yang memberi energi besar bagi saya untuk berketetapan hati, terus menguasai perasaan. Ini di dalam penjara ini penting sekali mengatur jiwa kita yang lagi marah, yang lagi sedih dan lain sebagainya. Sementara ada kawan petani saya 23 orang di dalam bersama saya, meninggalkan juga keluarganya dan seterusnya. Jadi saya harus memanage yang urusan diri ini, saya manage, saya simpan dia untuk bagaimana lebih mengedepankan mengurus mereka yang banyak ini. Jadi saya cukup bagi saya petuah dari ayah saya cukup bagi saya. Kemudian melihat juga mereka bekerja, teman-teman petani yang dengan begitu semangat berkumpul seadanya, yang punya beras, punya apa, dan setiap minggu diberikan kepada teman-teman petani. Kemudian anak-anak saya tentunya yang memang sedari awal saya sudah mendidik mereka. Jadi dari hamil mereka sampai yang masih kecil-kecil itu saya bawa kalau demonstrasi gitu. Jadi mereka sudah terlatih bahwa ibunya memang memilih jalan ini, ada konsekuensinya yang berat, sehingga mereka
dengan sendirinya tanpa saya harus menggerui mereka mengerti bahwa ini pilihan yang mereka melihatnya dengan sangat baik. Ya, berarti ada dukungan yang sangat kuat sekali dari keluarga dan kemudian juga kerja-kerja kolektif itu ya di masyarakat itu yang kemudian bisa saling membantu. Tentu dari 23 orang yang ditangkap itu juga keluarganya yang di rumah menunggu tentu perlu dibantu juga ya. Jadi ada ada suatu solidaritas dan kerja kolektif yang sangat kuat ya untuk membantu. Nah, kemudian boleh cerita setelah keluar dari penjara, kemudian apa yang Eva lakukan? Apa terus melanjutkan atau ada kegiatan lain setelahnya itu? Ya, sebenarnya saya itu ditangkap di 2010 bulan Mei sampai di bulan Oktober saya harus keluar. Kenapa saya harus keluar? Karena masa tahanan saya habis, putusan di Pengadilan Negeri Kabupaten Banggai itu belum selesai. Sehingga saya harus keluar demi hukum, tetapi proses persidangannya harus saya lalui sampai inkrah. Nah, di masa saya keluar menunggu proses persidangan karena saya masih banding atas putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Banggai yang memutuskan saya 4 tahun namanya naik dari tuntutan jaksa 3 tahun 6 bulan. Lazimnya satu putusan-putusan di pengadilan kalau sering kita saksikan itu biasanya ada yang memberatkan, ada yang meringankan. Kepada saya tidak ada yang meringankan, semuanya memberatkan. Tidak ada kalimat meringankan. Karena kenapa saya memang dari awal sudah menolak proses pengadilan ini yang tidak adil. Saya banyak melakukan aksi mogok makan di dalam lapas, sehingga banyak memang persidangan tertunda, sehingga di bulan Oktober itu saya harus keluar dari hukum. Tentu kaget ya kami, 3 tahun 6 bulan tuntutan jaksa penuntut umum jadi naik 4 tahun. Itu seperti kasus korupsi barangkali ya, naik gitu ya. Ya, itu luar biasa dengan pasal 160. Berarti ini pasal pencemaran nama baik ya atau pasal apa? 160 penghasutan. Penghasutan. Oke. Iya. Ya, itu pasal yang memang warisan Belanda lama. gitu. Ya, Orde lama, Orde baru lagi. Itu 160 pernah dikenakan pada aktivis Muchtar Pakpahan almarhum. Oh iya. Beliau juga pernah. 160. Ya. Jadi ini bahaya juga sebenarnya buat kita semua karena 160 itu masih ada dalam undang-undang hukum pidana. Rakyat yang sadar kemudian bangkit, dia mempertahankan haknya, maka ketika terjadi konfrontasi, para pengorganisiran seperti kita ini bisa dianggap sebagai penghasut. Itu juga bahaya buat kita semua saya kira, para aktivis dimanapun, aktivis lingkungan, aktivis hak asasi manusia dan lain sebagainya. Saya kira karena 160 itu masih ada dalam kitab undang-undang hukum pidana kita. Ya, perlu dikritisi di revisi rancangan KUHP itu ya, yang baru sedang diolah sekarang. Ya, betul. Betul. Oke. Ya, jadi kemudian setelah itu 2010 saya keluar dan kemudian saya melalui proses pengadilan bertahap, baik pengadilan tinggi saya banding atas putusan Pengadilan Negeri Banggai, Pengadilan Tinggi menguatkan putusan, kemudian saya kasasi ke Mahkamah Agung. Di putusan kasasi itu ada sedikit ruang ya, karena walaupun itu menguatkan, tetapi ada dissenting opini terhadap putusan Mahkamah Agung, di mana salah satu hakim agungnya menyatakan bahwa saya tidak bersalah. Karena hanya 3 hakim agungnya ketika bermusyawarah tentu kalah secara suara. Tapi saya bersyukur ada dissenting yang dimasukkan dalam putusan kasasi. Ini menjadi jalan saya untuk kemudian maju dan meyakinkan seluruh kawan-kawan di jaringan organisasi masyarakat non-pemerintah, ada YLBHI, ada LBH Jakarta, ada Kontras, Wali, dan banyak sekali organisasi-organisasi yang ada di berbagai tempat yang mendukung, yang menyusun bersama yang namanya nota PK yang harus kami ajukan lagi ke Mahkamah Agung. Pada saat proses itu belum terjadi karena putusan kasasi Mahkamah Agung telah keluar. 2014 saya ditangkap di Jogja kala itu. Bulan saya kalau tidak salah saya bulan Mei ya 2014 saya ditangkap di Jogja lagi untuk menjalani putusan Pengadilan Negeri Banggai.
Dan di masa-masa itu banyak sekali kawan-kawan organisasi di berbagai tempat, yang di Kendari, di Makassar, dimanapun. Waktu itu ada banyak sekali demonstrasi di Palu, jaringan mahasiswa itu banyak sekali aksi. Kemudian teman-teman di jaringan perempuan di Asia Tenggara juga waktu itu juga ada aksi, ada Free Eva Bande waktu itu yang sangat luas, dan kemudian mengantarkan ini masuk ke telinga Jokowi, dan bertepatan Jokowi dilantik sebulan setelah itu kemudian saya mendapatkan gerasi dari Presiden Jokowi. Jadi kurang lebih 2014 itu ada 8 bulan saya di dalam. Oke, jadi berarti ada keluar masuk gitu ya, keluar masuk lagi gitu ya. Keluar tangkap lagi. Sangat melelahkan ya. Iya, masuk. Ya, oke. Hingga saat ini masih sampai 2014 saya tangkap, dan hingga hari ini saya dari pagi saya lagi melayani teman-teman petani, karena saya lagi membawa petani yang lagi dikriminalisasi dari tempat saya lagi di Kabupaten Banggai, kemudian ada lagi di Kabupaten Morowali Utara. Jadi saya aktif saat ini melakukan pembelaan terhadap mereka yang dikriminalisasi, karena saya merasakan betul bagaimana yang namanya penjara. Bagaimana rasanya ya, ditangkap dan keluar, tangkap lagi gitu ya, bolak-balik. Ya, oke. Nah, kemarin itu baru ada sebuah film yang diluncurkan ya, karyanya Febriana Firdaus dan teman-teman dari Gecko Project ya, dan mau ngabai gitu ya. Salah satunya featuring Eva di situ. Tapi mungkin di situ ada tokoh-tokoh lain ya yang kemudian juga punya kurang lebih masalah yang sama gitu dengan situasi perusakan lingkungan di daerahnya. Ada Mama Aleta di Timor, ada Ibu Sukinah di Kendeng ya. Nah, ya berarti ini kan sebenarnya ada banyak gitu ya permasalahan lingkungan dan juga dampaknya terhadap perempuan dan masyarakat adat ya di berbagai pulau di Indonesia. Nah, menurut Eva, gimana sih ngelihat situasi seperti ini? Jadi ini bukan dialami di Sulawesi aja gitu ya, tapi di wilayah-wilayah lain. Menurut Eva gimana dengan situasi di Indonesia ya secara keseluruhan ini? Ya, kalau kita lihat dari tahun ke tahun kriminalisasi, perampasan hak rakyat itu terus terjadi hingga saat ini ya. Ada masa di mana memang konflik sebelum rejim Jokowi dan hingga saat ini masih terus menjadi warisan. Jadi warisan konflik lama hingga yang baru itu menumpuk menjadi satu. Nah, di mana masyarakat itu rakyat itu mengalami satu titik klimaks di mana negara tidak hadir menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Nah, saya kira ada juga banyak sekali memang catatan dari pemerintah Indonesia juga sendiri bahwa ada penyusutan terhadap jumlah rumah tangga petani, karena kemudian penyusutan area pertanian karena alih fungsi dan lain sebagainya. Dan saya kira apa yang terjadi saat ini karena memang negara memberikan kemudahan terhadap investasi yang masuk di wilayah-wilayah pedesaan, karena industri-industri ekstraktif seperti tambang dan kemudian kelapa sawit itu kan adanya di pedesaan. Belum lagi konflik infrastruktur di perkotaan dan sebagainya di Indonesia ini. Nah, warisan lama yang terus menumpuk dan datang lagi yang baru yang tidak diselesaikan itu menambah deretan dari pelanggaran hak asasi manusia di sektor agraria. Belum lagi kerusakan lingkungan, yang mana kita tidak bisa lagi melihat alam ini cuacanya tetap ya, tiba di mana hujan yang sangat deras seperti kali di Sulawesi Tengah ini terus menerus hujan yang lebat dan kemudian banjir di mana-mana, karena memang kualitas lingkungan kita mengalami penurunan yang cukup drastis gitu, karena akibat dari pembukaan lahan yang besar-besaran secara masif dilakukan oleh industri ini. Kalau petani ya apa sih yang merusak gitu ya, kekuatan dia tidak punya teknologi, tapi industri ekstraktif ini punya teknologi yang canggih, yang baik sekali untuk melakukan alih fungsi, land clearing, membabat hutan dan lain sebagainya. Jadi ada problem soal di regulasi kita sendiri gitu. Kemudian belum ada koreksi, jadi tindakan yang lebih masif atau terobosan yang harusnya dilakukan oleh rejim saat ini, oleh Pak Jokowi mestinya, walaupun memang kita membaca ada program pembaruan agraria atau
reforma agraria, tapi ternyata tidak cukup menyelesaikan konflik yang sudah akut seperti ini gitu. Jadi menurut saya memang harus dilakukan koreksi terhadap berbagai perizinan. Harus ada evaluasi seluruh perizinan di industri ekstraktif ini, tambang dan kelapa sawit, yang kita tahu persis dua industri ini yang paling masif melakukan kerusakan terhadap lingkungan hidup kita. Oke, iya. Menurut Eva ada nggak tokoh-tokoh perempuan begitu ya di Sulawesi Tengah yang mungkin menginspirasi Eva juga untuk terus semangat gitu bekerja? Mungkin ada bisa diceritakan satu atau dua tokoh perempuan yang sering bekerja gitu dengan Eva dan bisa diceritakan gitu kepada kita selain Eva ya, Mas, itu tentunya di sana. Ya, sebenarnya ada banyak ya, bukan cuma saya, ada banyak teman-teman aktivis perempuan di Indonesia sebenarnya dan di tempat saya yang bekerja di berbagai macam sektor begitu. Cuma memang di organisasi-organisasi pedesaan yang tumbuh dan kemudian itu, kalau yang paling baru itu 2017 kemarin itu pernah kalau lihat berita bagaimana ada penggusuran yang sangat masif di perkotaan di Kabupaten Bangga yang kemudian dilawan oleh para perempuan yang sangat tangguh gitu. Nah, mereka sebenarnya pemimpin-pemimpin perempuan yang kuat, dan hingga saat ini kalau tidak mereka hadir dalam rapat, para lelaki tidak boleh ngambil keputusan. Oh, tunggu ibu-ibu dulu, ibu-ibu kami, bagaimana keputusannya. Jadi memang menurut saya ini tidak boleh hanya sekedar kata. Saya kira ada banyak sekali orang pintar di Indonesia ini bercakap, berretorik dan lain sebagainya. Tapi yang saat ini dibutuhkan adalah tauladan. Itu yang kita kurang di situ, kita hampa di situ. Nah, kalau teman-teman aktivis ada banyak saya kira yang bekerja di berbagai sektor. Ada teman-teman Ayah Soraya Sultan, ada Dewi Rana, ada macam-macam yang teman-teman bekerja, dan hingga saat ini yang kala itu sama-sama saya masih konsisten juga gitu. Jadi kami saling mengisi, saling mendukung dari proses yang masing-masing sektor ini kita bekerja. Memang di sektor agraria ini dan lingkungan hidup memang agak kurang saya lihat perempuannya ya, aktivisnya ya. Kenapa? Karena saya nggak tahu, tapi ini memang resikonya agak berat sekali ya, karena kalau bukan di penjara ya mati paling tinggi. Karena kita berhadapan langsung face to face dengan corporate menggunakan alat-alat negara, menggunakan premanisme dan lain sebagainya yang memang sangat berisiko untuk membungkam para rakyat maupun aktivis yang berjuang. Gitu. Ada banyak cerita kelam bagaimana para aktivis kita dibunuh di berbagai tempat. Kemudian dikriminalisasi, diteror, itu sudah biasa yang kami hadapi. Nah, yang kayak begitu memang ini kalau seperti saya memang saya sudah mengalaminya, sudah masuk ke dalam jiwa saya, ke aliran-aliran darah saya, ini sudah menjadi pilihan. Saya mencoba berbagi energi ini sebenarnya ke tempat lain, ke kabupaten lain yang kira-kira elemen-elemen pemerintahnya itu baik ya. Maksudnya baik itu ada ngurus rakyatnya gitu. Nah, paling tidak itu, karena saya merasakan bagaimana ketika dikriminalisasi begitu. Nah, bagaimana kalau ada pemerintah yang baik itu didorong untuk bisa menyelesaikan kasus rakyat, gitu, untuk menghindari rakyat berhadapan dengan hukum, karena itu sangat melelahkan, karena kita butuh banyak energi, kita butuh banyak kawan. Kalau kita punya kawan yang punya lisensi beracara, membantu secara penuh baik, tapi kalau tidak mereka harus membagi waktu, dan itu saya menghadapinya bagaimana waktu dari kawan-kawan itu sangat sedikit, mereka harus melayani ada banyak perkara, banyak kasus. Nah, saya mencoba bagaimana kalau bisa didorong di level pemerintah yang baik tentunya, yang mau mengurus ya didorong. Kalau memang bebal ya terpaksa harus dilawan, kan tinggal ini soal cara metode kita untuk memastikan hak rakyat itu jatuh ke tangan rakyat. Ya, jadi pekerjaan menjadi aktivis lingkungan dan agraria itu memang betul ya, pekerjaan yang agak sunyi ya, seperti tema diskusi kita hari ini, nyanyi sunyi dari Toili. Jadi memerlukan suatu ketahanan mental dan juga dukungan dari keluarga tadi ya, dan kerja kolektif tadi yang Eva jelaskan di awal, yang penting untuk membangun ketika kita bekerja di dalam isu yang berat gitu ya, seperti lingkungan dan agraria ini. Satu lagi sering cap ya dari
elemen-elemen korporasi biasanya menggunakan preman atau menggunakan orang-orang yang berbicara di media juga mereka kuasai gitu, untuk memblaming, memviktimkan gitu, dan mencap seperti dulu saya merasakan bagaimana dicap sebagai Gerwani, ya, perempuan nakal, kemudian komunis dan lain sebagainya gitu. Itu dirasakan di masa-masa itu, dan mereka memenuhi media, terutama media lokal ya, itu mereka gunakan untuk memberangus dan kemudian membungkam gitu. Jadi mereka juga sebenarnya mengajak publik juga untuk melihat di sisi kacamata menurut mereka itu. Nah, itu memang tantangan bagi kita untuk menjelaskan kepada publik. Ketersediaan dokumentasi itu penting sekali. Ceritanya, gitu, historinya, perjalanan itu menjadi penting, sehingga harus disajikan ke publik bahwa yang terjadi di keadaan seperti ini, sehingga tidak ada usaha-usaha untuk membelokkan dari apa yang diperjuangkan. Dari perjuangan sebenarnya ya, dibelokkan ke hal-hal lain gitu. Dan memang banyak sekali sepertinya selain Eva aktivis-aktivis perempuan yang distigma dan kemudian diteror ya untuk melemahkan gitu pekerjaannya supaya mereka mundur dan berhenti. Tapi Eva tetap akan maju terus kan sekarang dengan pekerjaan-pekerjaan yang Eva lakukan. Tetap semangat ya. Sampai di mana harus menghadap sang pemilik hidup ini. Ya, oke. Karena waktunya sudah hampir habis, mungkin bisa Eva kasih penutup sedikit begitu, apa harapan Eva ke depannya gitu untuk untuk isu lingkungan di Sulawesi Tengah khususnya, tapi mungkin juga untuk di seluruh Indonesia ya. Jadi mungkin bisa juga ajakan kepada para penonton untuk bergabung gitu atau membantu dengan kerja-kerja lingkungan ini. Silakan Eva. Ya, baik, mungkin harapan saya kepada petani di Sulawesi Tengah khususnya, dan kemudian seluruh petani di Indonesia yang lagi tengah berjuang khususnya. Mereka yang tengah berjuang, teruskan perjuangannya, jangan surut selangkah pun, walaupun keadaannya sangat sulit bagi kita. Disitulah tantangannya, karena menunjukkan kebenaran dan keadilan sejati itu harus dilaksanakan, harus direbut, dia tidak boleh ditunda. Bagi para petani yang seolah-olah tidak ada masalah, ini juga ada. Bagi petani yang seolah-olah tidak ada masalah, yang keadaannya seolah baik-baik saja, menurut saya harapan saya adalah bangun organisasi tani yang kuat. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana tanah mereka yang kemudian akan menjadi sasaran empuk dari ekspansi modal. Dan bagi mereka yang saat ini dalam penjara, terus kuat, dan bagi kita semua saya kira kita harus mendukung mereka, apapun keadaan yang mereka saat ini lalui, kita harus bantu dan dukung mereka untuk meringankan. Ya, terima kasih banyak Eva, diskusinya hari ini sangat menarik sekali ya teman-teman. Tapi karena terbatas waktu, kita tidak bisa terlalu panjang berdiskusi. Tapi untuk teman-teman yang tertarik untuk ngobrol lebih lanjut dengan Eva, nanti bisa ikut sosial medianya Eva ya, Facebooknya ada Eva atau gimana? Mungkin biar teman-teman tahu, atau ada, Instagram. Namanya Malahayati. Ya, Kemalahayati atau Malahayati? Malahayati. Oh ya, Malahayati, silakan ya, di follow sama kawan-kawan SP waktu itu atau Aliza, saya dalam penjara, dia membuat Malahayati. Jadi saya mengakses akun ini, informasi dari situ ya. Ya, jadi saya akses ini, saya masih pakai akun ini, masih saya pakai biasanya. Malahayati. Kemudian ada halaman, ada Eva Bande, halaman. Ada halaman website ya, website Eva Bande, dan Instagram nggak ada ya? Instagram ada Eva Bande, kemudian ada WordPress. Oke, ada WordPress juga. Oke, teman-teman jadi bisa follow up dan ngobrol-ngobrol dengan Eva lewat sosial medianya. Terima kasih sekali lagi Eva untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Teman-teman, terima kasih. Tadi adalah diskusi kita hari ini, Nyanyi Sunyi dari Toili dengan Eva Bande, seorang pejuang hak asasi manusia, pejuang lingkungan dan agraria di Sulawesi Tengah, dan dia sudah menciptakan kepada kita berbagai persoalan lingkungan ya di Sulawesi Tengah dan perjuangan yang sudah dia lakukan. Kami sangat terima kasih untuk Eva atas diskusi hari ini dan inspirasinya. Semoga Eva tetap semangat dan tetap berjuang.
Nah, terima kasih atas dukungan melalui patron program Yayasan Mudra Swari Saraswati dan kepada para partner festival yang membuat Ubud Writers dan Readers Festival dapat terlaksana pada hari ini. Silakan melihat ke website untuk melihat program-program lain. Terima kasih dan selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semuanya. Terima kasih.